ini. Selama menempuh pendidikan dan madrasah Ramadan, kita tidak hanya dididik untuk memperbaiki hubungan dengan Allah Ta'ala, tetapi juga dilatih untuk memperbaiki hubungan dengan sesama hamba. Meskipun bulan Ramadan telah berlalu, akan tetapi waktu untuk melakukan kebaikan tidaklah pernah berlalu kecuali dengan kematian. Siam dan qiyam tetap dianjurkan sepanjang tahun. Puasa dan berbagai ibadah yang lain tetap diperintahkan di luar Ramadan. Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Dalam sabdanya, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Muslim. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Pada hari ini, di hari raya ini, kita semestinya merayakan kemenangan sebagai orang-orang yang berhasil melewati berbagai rintangan selama menjalani pendidikan di madrasah Ramadan. Kita rayakan keberhasilan kita menundukkan hawa nafsu. Kita rayakan kesuksesan kita mengalahkan tipu daya setan. Kita rayakan kemenangan ini karena kita telah melewati Ramadan dengan berbagai ibadah dan kebaikan. Oleh karena itu, hadirin sekalian, marilah kita bermuhasabah, kita introspeksi dan evaluasi diri kita. Apakah kita telah layak merayakan kemenangan di hari raya ini? Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Ramadan tiada lain adalah madrasah yang menempa kita menjadi pribadi yang lebih baik, yaitu pribadi yang memenuhi hak Allah dan hak sesama hamba. Kita menjalani pendidikan dan pelatihan di madrasah Ramadan ini, kita ditempa untuk menerima berbagai pelajaran. Di antaranya yang pertama adalah takwa. Tujuan utama dari puasa Ramadan adalah la'allakum tattaqun. Artinya, puasa Ramadan diwajibkan agar menjadi wasilah bagi kita untuk meraih ketakwaan. Ketika berpuasa, kita mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan syahwat makan, minum, dan syahwat-syahwat lainnya. Kita melakukan hal itu tiada lain karena kecintaan kita kepada Allah lebih besar daripada kecintaan kita kepada diri kita sendiri. Di bulan Ramadan, kita dilatih untuk mempuasakan seluruh anggota badan semampu yang dapat kita lakukan. Mata berpuasa sehingga tidak melihat yang haram. Lisan berpuasa sehingga tidak mengucapkan perkataan yang diharamkan. Begitu pula hidung, telinga, tangan, kaki, dan sekujur badan ikut berpuasa sehingga tidak melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhlas, yakni melakukan ketaatan semata-mata karena Allah. Puasa mengajarkan kepada kita keikhlasan dan menghindarkan diri dari niat ingin memperoleh pujian dari sesama. Puasa seorang mukmin adalah rahasia antara dirinya dan Allah. Tiada yang mengetahui puasanya kecuali Allah dan dirinya sendiri. Jika mau, sangat mudah bagi kita untuk melakukan hal-hal yang membatalkan puasa tanpa diketahui oleh orang lain. Lalu kita tampakkan seolah-olah diri kita masih berpuasa. Kenapa hal itu tidak kita lakukan? Karena niat kita lillahi ta'ala, bukan karena yang lain, dan tidak bertujuan memperoleh sanjungan dari sesama makhluk. Yang ketiga adalah sabar.
Di madrasah Ramadan kita dilatih dan dididik untuk bersabar. Dengan berpuasa kita belajar sabar dengan 3 jenisnya sekaligus. Sabar dalam melakukan ketaatan, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, dan sabar dalam menghadapi musibah. Selama Ramadan kita bersabar dalam melakukan sholat-sholat fardu, sholat berjamaah di masjid maupun sholat sunnah, sabar dalam membaca Al-Quran, sabar dalam iktikaf di masjid, dan sabar dalam menjalankan berbagai amal kebaikan yang lain. Kita juga sabar dalam meninggalkan syahwat makan, minum, berhubungan dengan istri, dan syahwat-syahwat lainnya, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Yang keempat adalah mujahadah. Puasa membiasakan kita dan mengajarkan kepada kita untuk melakukan mujahadah, yaitu berjuang menghadapi hawa nafsu dan godaan setan dalam berbagai bentuknya. Yang kelima, menjaga lisan. Puasa mengajarkan kepada kita untuk menjaga lisan. Jangan sampai mengatakan ucapan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zuri wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyad'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak mampu meninggalkan perkataan dusta dan berbuat dengannya, maka Allah tidak butuh pada amalannya meninggalkan makan dan minum. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi. Yang keenam, mengendalikan amarah dan tidak membalas keburukan dengan keburukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamas shaumu junnatun, fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfud wa la yajhal, wa in imra'atun qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun, inni shaimun." Sesungguhnya puasa adalah perisai. Jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah bersikap keji dan jangan bertindak bodoh. Jika ada orang yang mengganggunya dan mencacinya, maka hendaklah ia berkata, "Aku berpuasa, aku berpuasa." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ketujuh, menjaga persatuan, kebersamaan, dan saling tolong menolong, serta berempati kepada orang yang membutuhkan. Madrasah Ramadan mengajarkan kepada umat Islam untuk bersatu dan saling tolong menolong. Tentu persatuan yang berlandaskan kesatuan akidah, seperti sholat tarawih berjamaah, tadarus Al-Quran bersama, berbuka puasa bersama di waktu yang sama, berbagi takjil di jalanan, iktikaf bersama di masjid, kegembiraan menyambut hari raya yang sama. Itu semua adalah jembatan yang menghubungkan antar hati yang sebelumnya mungkin saling membenci, perekat antar jiwa yang sebelumnya mungkin saling memusuhi, serta wasilah yang mendekatkan antar warga yang sebelumnya mungkin saling menjauhi. Lalu zakat di akhir Ramadan adalah perwujudan dari semangat saling tolong menolong dalam kebaikan dan membantu saudara-saudara sesama muslim yang membutuhkan. Yang kedelapan, menyambung dan mengokohkan tali silaturahim. Ada tradisi yang baik di kalangan kita menjelang berakhirnya bulan suci Ramadan, yaitu tradisi teratur. Tradisi ini sejatinya diambil dari ajaran Islam yang memerintahkan kita memperbanyak sedekah di bulan Ramadan dan bersilaturahim pada momen menjelang pada saat hari raya ini. Tradisi tersebut dilakukan dengan cara mengirim makanan, minuman,
sembako atau kue hari raya kepada kerabat dan sanak saudara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shadaqatu 'alal miskin shadaqah wa 'ala dzirrahim tintan shadaqatun wasilatun." Maknanya, sedekah kepada orang miskin adalah terhitung sedekah, sedangkan sedekah kepada kerabat terhitung dua, sedekah dan silaturahim. Hadis riwayat Tirmidzi dan An-Nasa'i. Yang terakhir ke-9, mengingat kematian dan kehidupan akhirat. Ada juga tradisi yang sangat baik yang biasa kita lakukan di akhir Ramadan, yaitu nyekar, ziarah ke makam keluarga yang telah meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zurul kubur fa innaha tudzakirukum bil akhirah." Artinya, lakukanlah ziarah kubur karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kalian akan kehidupan akhirat. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hadirin yang mudah-mudahan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah 9 di antara sekian banyak pelajaran di madrasah Ramadan ini. Jika seluruh pelajaran itu sudah berhasil kita terapkan di bulan Ramadan, marilah kita mempertahankan setelah kita meninggalkan Ramadan. Jika ke-9 pelajaran itu telah menghiasi diri kita, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, sungguh kita termasuk orang-orang yang mulia menurut Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indah dan bahagianya jika telah menjadi pribadi yang bertakwa, ikhlas dalam menjalankan ketaatan, selalu bersabar, kuat menundukkan hawa nafsu dan mengalahkan godaan setan, mampu menjaga lisan, dapat mengendalikan amarah dan tidak membalas keburukan dengan keburukan, menjaga persatuan dan kebersamaan dengan saudara sesama muslim, senantiasa menyambung silaturahim, memperbanyak sedekah, serta selalu mengingat kematian dan kehidupan akhirat. Dengan menerapkan 9 pelajaran itu secara istiqomah, kita telah menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita akan meraih kebahagiaan yang sejati, hakiki dan abadi di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah Idul Fitri pada pagi hari yang penuh keberkahan ini. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita kemampuan dan kekuatan untuk mengamalkan berbagai pelajaran dari madrasah Ramadan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang serta dipertemukan kembali dengan Ramadan pada tahun yang akan datang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa usikum bi nafsi bi taqwallah wattaqullaha ta'ala fi hadzal yawmil 'azim
washkuruhu ala tamami siyam wal qiyam wa atbi'u ramadana bisiyami sittin min syawal liyakuna lakum kasiyamid dahr. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kama amartana faqulta wa qawlukal haq. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa arda Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iris sahabati wa tabi'in. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minat minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud du'aat. Allahumma ij'alna hadha sa'adatan wa talahuma wa masratan wa tarahuma wa zidna fihi tuma'ninatan wa ulfatan wa hana'an wa mahabbatan wa'adhu alaina bil-khairi wal-rahmat wal-yumni wal-barakat. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la bainana shaqiyyan wa la mahruman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar. 'Aidun sa'idun wa kullu 'amin wa antum bi khair. Nasrun minallah wa fathun qarib wa akhiru da'wana 'anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.